Ya, selamat siang jemaat Tuhan. Kita kembali akan belajar firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kita sampai di Yoel pasalnya yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sampai pada siang hari ini di dalam kekuatan kesehatan dan kesempatan boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong memimpin kami sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat pada kesempatan saat ini seperti halnya kitab Yoel yang sudah kita belajar pada minggu kemarin di dalam pendahuluan dan juga di dalam pasalnya yang pertama, dan saat ini kita akan masuk di dalam pasalnya yang kedua. Kita bisa melihat bahwa Yoel pasal 2 ini berpusat kepada hari Tuhan yang digambarkan sebagai masa penghukuman yang dahsyat tentunya akibat dosa, tetapi berubah menjadi anugerah pertobatan dan janji pemulihan yang Allah boleh kerjakan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dan kitab Yoel menunjuk pada hari Tuhan yang akan datang, hari di mana Tuhan Yesus akan kembali. Itu benar-benar harinya, karena ia datang sebagai hakim yang boleh menghakimi umatnya, ya, menghakimi semua manusia. Dan itu adalah hari yang tidak terelakkan oleh siapapun yang tidak berdamai dengan Allah. Tetapi dikatakan barang siapa yang bertobat, kalau kita melihat 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua sebagai perbandingan, itulah sebabnya Yoel menyerukan pertobatan, ya. Karena kita bisa melihat satu hal yang ingin dinyatakan bahwa pertobatan ataupun cara perendahan diri seperti apa yang dinyatakan di dalam pasalnya yang kedua ini menjadi sebuah sarana bagi kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk boleh berbalik dari cara hidup yang lama, dari segala kebiasaan, dari segala bentuk dosa yang dilakukan, itu berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan, berbalik kepada tujuan, berbalik kepada rancangan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Maka kalau kita bisa melihat pasal 2 ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Kalau kita bisa melihat bagian yang pertama itu adalah peringatan akan murka Allah. Itu ada di dalam pasalnya yang 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan bagian yang kedua adalah seruan pertobatan yang sungguh-sungguh ayat 12 sampai ayat yang ke-17, dan yang berikutnya adalah janji pemulihan dan pencurahan Roh Kudus di dalam ayat 18 sampai ayatnya yang ke-32. Maka sekarang kita melihat di dalam bagian yang pertama, ya, yaitu tentang peringatan akan murka Allah. Peringatan akan murka Allah ini, Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, adalah sesuatu yang harus direspon gitu ya dengan baik, yang harus direspon dengan sungguh-sungguh, yang harus direspon dengan uh, istilahnya itu baik adanya, bukan direspon dengan setengah-setengah ataupun direspon dengan asal-asalan. Peringatan akan murka Allah menjadi suatu hal yang juga kesempatan bagi kita tentunya yang masih hidup dalam dunia ini. Ya, karena apa? Karena tentunya sebelum hari itu dinyatakan, Allah memberikan kepada kita anugerah, memberikan kepada kita kesempatan untuk apa? Untuk kita berbalik, untuk kita bertobat, untuk kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Maka ini menjadi sebuah penghiburan, sebuah perhatian yang Allah nyatakan kepada setiap kita umatnya, ya. Ketika Allah memberikan satu peringatan, itu bukan tanpa maksud, itu bukan tanpa tujuan. Ketika Allah memberikan kepada setiap kita peringatan, itu ada sesuatu hal yang urgensi gitu ya, satu hal yang eh, pasti akan terjadi. Maka peringatan ini, maka dikatakan tadi, kita tidak boleh meresponnya dengan sepele.
kita tidak boleh meresponnya juga dengan apa asal-asalan ataupun ketidakpedulian. Oleh karena apa? Oleh karena hari Tuhan yang dikatakan sudah dekat. Kalau dinyatakan di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Dikatakan hari Tuhan itu sudah dekat. Ya, dan ini menjadi sesuatu hal yang harus dan kesegeraan untuk kita boleh berespon terhadap peringatan tersebut. Ya, kalau kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana wabah belalang sebagai simbol, bagaimana tulah belalang yang luar biasa itu merusak, digambarkan seperti pasukan militer yang tak terkalahkan. Yoel, dalam hal ini dia melihat bencana ataupun wabah yang baru yang mengancam setelah wabah yang secara harafiah belalang itu memainkan peran utama telah berakhir dan wabah yang baru yang melibatkan sekelompok orang itu muncul di dalam bagian ini ya. Dan Yoel menubuatkan bahwa bangsa yang bermusuhan akan menghancurkan tanah Israel. Dan untuk peringatan itu dikatakan bunyi peringatan itu harus dibunyikan. Bunyi sangkakala sebagai peringatan atas akan murka Allah itu harus diperdengarkan gitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena kehancuran yang akan terjadi adalah bayangan dari apa yang akan terjadi pada Israel di hari-hari terakhir, tepat sebelum kedatangan Kristus kembali. Dan Yoel dikatakan menyerukan agar sangkakala itu ditiup. Kalau kita melihat nanti di ayat yang ke-15 kembali bagian ini diulang ya, tetapi di sana sangkakala itu berbicara tentang bukan satu hal yang apa namanya memanggil ataupun memberikan satu peringatan kepada umat, tetapi di ayat yang ke-15 peniupan sangkakala itu bertujuan untuk memanggil umat menghadap Tuhan. Nah, di sini di dalam ayat yang pertama, sangkakala dimaksudkan sebagai peringatan. Ya, kalau kita melihat di dalam Hosea pasal 5 ayat 8, Hosea pasal 8 ayat 1, ketika sangkakala itu dibunyikan itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Pastinya orang-orang sudah tahu, orang-orang itu sudah mengerti gitu ya bunyi sangkakala itu. Ya, bunyi sangkakala ataupun ada beberapa gitu ya tanda-tanda ketika bunyi sangkakala itu ditiup itu juga sebagai salah satunya sebagai peringatan musuh itu akan datang menyerang gitu ya, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang mendengar bunyi sangkakala itu secara otomatis ketika mereka tahu akan itu mereka akan segera mempersiapkan diri, mereka akan ibaratnya itu berjaga-jaga. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, kata hari berarti itu adalah sesuatu yang akan dinyatakan. Itu sesuatu yang akan terjadi. Dan ini adalah nubuatan tentang hukuman Allah yang sudah dekat. Yoel menggambarkan hari Tuhan sebagai sesuatu yang dekat dan mengingatkan umat Tuhan melalui tanda peringatan itu agar mereka menyadari betapa hari itu sudah dekat gitu ya. Kita nggak bisa mengatakan apa namanya itu, oh masih lama, oh masih ribuan tahun. Ya kita tidak ibaratnya kepada kita tidak diberitahu kapan hari Tuhan itu ada, tetapi peringatan sebelum hari Tuhan itu sudah diperdengarkan kepada kita, ya sudah dinyatakan kepada kita yang tujuannya agar kita boleh bertobat, agar kita boleh mempersiapkan diri kita, agar kita boleh berjaga-jaga, agar kita boleh mawas diri di dalam menanti ataupun menghadapi hari Tuhan yang dahsyat itu. Waktu yang dinyatakan adalah sesuatu hal yang kalau kita melihat bagaimana penghakiman itu akan segera terjadi. Kalau dikatakan ya di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 9 sebagai ayat referensi dikatakan bahwa waktu telah dipersingkat. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, ini adalah jam terakhir gitu ya. Dan hakim itu berdiri tepat di pintu, Yakobus pasal 5 ayat 9.
dan waktunya sudah dekat. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 3. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentara yang dibicarakan Yoel adalah tentara Asyur yang datang dari utara. Asyur disebut oleh Allah sebagai tongkat murkaku, ya. Kalau kita melihat uh, ayat yang kedua, dikatakan suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan pekat, kelam pekat seperti fajar, di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Nah, kita melihat di sini, ya, bagaimana Asyur disebut oleh Allah sebagai tongkat murkaku dalam Yesaya pasal 10 ayat 5, Mika pasal 5 ayat 4, dan ayat yang kelima menjadi ayat sebuah ayat referensi bagaimana invasi bangsa Asyur dipandang sebagai awan belalang yang menutupi matahari. Ya, kalau kita bisa melihat di dalam Zefanya pasal 1 ayat 15 dan ayat 16, Yesaya pasal 60 ayat 2, di dalam Yeskiel pasal 34 ayat 12, dan juga dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-18. Bagaimana invasi ini juga terjadi dengan kecepatan dan tak tertahankan. Dikatakan seperti fajar yang menyebar di atas gunung-gunung. Wabah belalang adalah tanda zaman. Kalau kita melihat juga perbandingan di dalam perjanjian baru, ya, dalam Matius pasal 16 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nah, oleh karena itu ketika Yoel berbicara tentang musuh yang lebih keji, ia dapat membandingkan kedatangan musuh dengan hari kedatangan Tuhan. Ya, bagaimana hari itu tidak akan membawa terang dan kemakmuran bagi umat, ya, dikatakan melainkan kegelapan dan badai yang dahsyat. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika hari Tuhan itu ada, yaitu akan terjadi, ya, suatu hal yang seketika gitu, ya, suatu hal yang langsung dinyatakan gitu kan, meskipun kita melihat ada tanda-tanda yang menyertai sebelumnya, dan tanda-tanda itu tentunya akan membuat kita sadar dan mawas diri. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, kalau kita melihat di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar, tanah di depannya seperti taman Eden, tetapi belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Kalau kita bisa memperhatikan bagaimana kehadiran musuh yang tiba-tiba dan di dalam jumlah yang begitu besar, tentunya dampak yang terjadi adalah menghancurkan gitu ya, satu kehancuran yang kini digambarkan gitu ya, sesuatu yang ditemui musuh di jalan dikatakan akan dihancurkan sepenuhnya oleh mereka. Api dalam Alkitab mengungkapkan penghakiman Allah gitu ya. Api juga merupakan sebutan untuk kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu di alam. Maka dikatakan tanah di depannya seperti Taman Eden. Ladang yang belum didatangi belalang, belum diduduki oleh musuh, sebelumnya adalah seperti Taman Eden. Tampak begitu apa ya, seperti surga, suatu kebanggaan, suatu kemuliaan gitu kan. Namun lihatlah dikatakan ladang itu keesokan harinya, setelah ladang datang, setelah belalang datang, dan ladang itu tampak seperti padang gurun dikatakan yang tandus, yang sama sekali tidak ada yang dapat luput gitu ya dari apa? Dari begitu tragisnya musuh itu menyerang. Nah, kita bisa melihat ini satu keadaan, satu perbandingan ya antara apa? Antara sesuatu yang dinyatakan oleh Allah pada hari pada saat hari Tuhan itu. Ya, di depannya api memakan habis, di belakangnya api berkobar. Maka dikatakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nggak ada celah gitu ya untuk kita dapat melarikan diri gitu ya. Sesuatu hal yang indah pada mulanya itu menjadi satu ketandusan, satu kemuliaan yang pada mulanya ini menjadi satu kehinaan, suatu hal yang dikatakan enggak bermodel lagi gitu ya. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat lebih jauh dikatakan rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan meskipun ini tentang tentara Asyur, tentang manusia dan bukan lagi tentang belalang, namun ada kemiripan pada keduanya gitu ya. Belalang yang membesar tampak seperti dikatakan
kuda, terutama karena bentuk kepalanya. Juga berkaitan dengan cara menyerbu, ya, kecepatan, kemampuan melompat pada belalang juga terdapat pada kuda gitu ya. Ini menjadi sebuah perbandingan yang ingin dinyatakan oleh Nabi Yoel, betapa apa namanya tuh begitu cepatnya hal itu berlangsung, begitu cepatnya hal itu terjadi. Sehingga kita yang tidak siap, kita yang tidak mampu, yang tidak berjaga-jaga, tentunya eh, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Dan dikatakan ada suara yang menggelegar. Bukan di dalam ayat yang kelima bisa dikatakan seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Nah, suara yang menggelegar. Bukan hanya pemandangan pasukan ini yang mengesankan dan menakutkan, tetapi suara angkatan bersenjata gitu, suara yang begitu menusuk tulang, suara yang menderu sebagai suara yang khas, dikatakan seperti menggelegarnya kereta-kereta ketika kawanan kereta semakin mendekat, maka deru dari eh, kereta-kereta itu semakin, ibaratnya itu semakin nyata gitu ya, semakin eh, mendebarkan gitu kan. Dan kita bisa melihat bagaimana dikatakan seperti geletiknya nyala api memakan habis jerami gitu ya. Kalau kita bisa melihat ketika api itu memakan habis jerami, menghanguskan jerami, tentunya suaranya semakin keras gitu ya, suaranya itu semakin kedengaran. Dengan cara yang sama, maka dikatakan gemuruh penghakiman dapat terdengar dari jauh sebagai peringatan bahwa itu akan segera datang. Maka tentunya Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa ketika tanda-tanda ataupun ketika hal ini menjadi sesuatu hal yang menjadi satu peringatan, pastinya Bapak Ibu ini menjadi sesuatu hal yang membuat kita menjadi takut dan gelisah ya, seperti apa yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-6. Di sana dikatakan terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Ya, bangsa yang perkasa ini dikatakan bangsa yang kuat, bangsa yang hebat gitu ya, begitu dahsyat hingga dimanapun bangsa ini muncul, seluruh dikatakan bangsa gemetar ketakutan dan wajah-wajah menjadi pucat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang pertama tadi, ketakutan masih terbatas pada Yehuda dan Yerusalem. Di sini bangsa-bangsa lain juga ikut terpikat oleh ketakutan terhadap bangsa Asyur gitu ya. Dan di dalam ayat yang ke-10, ketakutan meliputi seluruh alam semesta. Nantinya kalau kita melihat ya, bagaimana tentara itu maju, bagaimana kondisinya itu dinyatakan di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Ya, ayat yang ke-8, mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah mereka, masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan gaya yang hidup, kalimat-kalimat pendek dan tegas, Yoel mengatakan bagaimana tentara maju menyerbu tembok, ya, masuk kota dan menyerbu rumah-rumah. Mereka bergerak maju tanpa henti, tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Untuk masuk mereka menempuh, dikatakan apa? Seperti pencuri. Ini juga termasuk dalam hari Tuhan. Kalau kita membandingkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua, pencuri datang secara tiba-tiba dan tidak terduga. Untuk itu kita selalu diingatkan, dengannya kita selalu diinfokan gitu ya, diberitakan agar apa? Agar kita boleh berjaga-jaga gitu ya. Karena apa? Karena mereka datang dengan
tanpa apa, dengan seperti pencuri mereka menyerbu, mereka masuk ke dalam tembok kota dan menyerbu rumah-rumah itu, dikatakan seperti pencuri datang secara tiba-tiba dan tidak terduga. Untuk itu sekali lagi kita selalu diingatkan betapa hari Tuhan itu akan terjadi. Namun bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, pengangkatan gereja mendahului hari Tuhan, ya. Fakta itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu khawatir gitu ya. Fakta itu tidak berarti kita tidak perlu berjaga-jaga. Fakta itu tidak berarti kita itu kemudian tidak perlu mawas diri gitu ya. Karena apa? Karena firman Tuhan selalu mengatakan kepada kita, memperingatkan kepada kita, kita diminta untuk tetap berjaga-jaga, gitu ya. Itu yang diperintahkan kepada kita. Kita nggak tahu kapan hari Tuhan itu akan datang. Kita nggak tahu tepatnya kapan hari Tuhan itu akan dinyatakan. Itu bukan bagian kita untuk mengetahuinya. Tetapi apa yang menjadi bagian kita, apa yang firman Tuhan katakan, agar apa? Agar kita selalu berjaga-jaga. Entah hari ini, besok, ataupun kapanpun itu, tetapi kita disadarkan bagaimana kita boleh tetap sedia, kita boleh tetap berjaga-jaga pada saat itu tiba. Ya, kalau kita misalnya melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-10, di sana dikatakan, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyebutan bumi dan langit mengindikasikan lingkungan terluas yang dikejutkan oleh pasukan ini. Ya, benda-benda langit dikatakan bahkan menghentikan fungsi normal mereka saat menyaksikan penghakiman yang mengerikan ini. Tentara Tuhan di dalam ayat yang ke-11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Dikatakan bagaimana Tuhan sendiri yang memimpin bala tentaranya dan memimpin dengan murkanya. Tidak ada yang luput dari kuasa dan keadilannya pada hari tersebut. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sangkakala sebagai peringatan atas murka Allah. Ini menjadi suatu hal ya yang mengingatkan kita juga agar kita boleh sungguh-sungguh memperhatikan agar kita tidak menganggap ini sebagai sesuatu hal ya yang masih jauh ke depan, sebagai sesuatu hal yang nggak apa ini itu nggak ada, itu hanya cerita. Tapi apa yang difirmankan Allah itu menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena apa yang difirmankan Allah itu pasti akan terjadi. Namun kita bisa melihat di bagian yang kedua ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan adalah seruan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita masuk di bagian yang kedua, ya, seruan pertobatan yang sungguh-sungguh. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seruan untuk kembali kepada Allah di tengah-tengah murkanya, ya Allah itu tetap membuka pintu anugerah. Dia memberikan kesempatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan di awal, peringatan akan murka Allah, peringatan akan hari Tuhan itu sudah dinyatakan, akan dinyatakan ya melalui firman-Nya. Peringatan-peringatan itu selalu kita dengar di dalam setiap mungkin khotbah-khotbah, di dalam setiap hal yang boleh kita dengar melalui firman-Nya, itu menolong kita untuk apa? Untuk dapat apa? Untuk dapat berbalik, untuk dapat bertobat, untuk dapat kembali ke jalan Tuhan. Ya, dalam arti kata Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika keadaan kita mungkin baik-baik saja, ketika kita dalam keadaan berdosa, kita mendapati loh saya nggak terjadi apa-apa, kita jangan anggap itu adalah sesuatu hal yang nggak apa-apa gitu ya, tapi kita anggap itu, kita harus menyadari itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh merespon akan anugerahnya di tengah-tengah murkanya. Dan Nabi Yoel menyerukan umat untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dikatakan, dengan berpuasa, dengan menangis dan bertabung. Coba kita melihat ayat yang ke-12, bisa dikatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh.
ya. Kembalilah kepadaku. Ini menunjukkan ya kepulangan yang mengarah pada hubungan baru dengan Tuhan. Ini bukan hanya tentang berbalik ke arah Tuhan, tetapi juga tentang datang kepada Tuhan secara nyata, gitu ya. Tidak hanya di bibir, tetapi ada satu tindakan. Oleh karena apa? Oleh karena lahir dari hati yang sungguh-sungguh dia mau berbalik kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu dikatakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan segenap hatimu, yaitu dengan segala yang menjadi tujuan hidupmu, segala pikiran dan kehendakmu, yaitu harus apa? Harus kembali kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena tujuan hidup kita semula tidak hanya bagi kepentingan diri kita sendiri. Tujuan hidup kita semua mula hanya bagi apa? Bagi kemuliaan diri sendiri. Tujuan kita semula hanya untuk ya agenda pribadi kita. Tetapi sekarang ketika kita tahu di zaman anugerah di mana Tuhan memberikan pada kita kesempatan untuk berbalik kepadanya, bagaimana kita dikatakan dengan segenap hati, yaitu dengan segenap apa yang menjadi tujuan hidup kita, tidak lagi pada kepentingan diri kita sendiri, tapi tujuan hidup kita yaitu pada kehendak Allah, ya, pada keinginan kemauan Allah dalam kehidupan kita. Juga dalam segala pikiran dan kehendakmu diketukan. Jadinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pikiran kita yang berdosa, kehendak kita yang berdosa selalu menarik kita untuk apa? Untuk semuanya berorientasi kepada diri sendiri. Semuanya berorientasi kepada saya, gitu ya. Pikiran apa yang menurut saya benar itu yang saya lakukan, meskipun kadang kita tahu itu melanggar ataupun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terkadang kita mengeraskan hati untuk apa? Mengikuti apa yang menurut pikiran kita benar, menurut kehendak kita benar. Dan di zaman anugerah ketika dia berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi diri, maka segala pikiran, segala kehendak kita taklukkan di bawah salib Kristus. Inilah Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana Tuhan menyampaikan seruan yang serius kepada umat untuk bertobat kepadanya, ya. Untuk bertobat kepadanya. Hal yang pertama adalah hati, dikatakan. Seluruh hati, segenap hati kita, sepenuh hati kita. Sikap setengah hati dikatakan adalah kekejian bagi Allah. Yesus pun mengatakan, kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena kepada yang satu kamu taat dan kepada yang lain kamu tidak. Ini menjadi suatu hal Bapak Ibu yang menjadi perenungan pada kita, bagaimana kita boleh ya istilahnya boleh merespon akan seruan pertobatan ini itu kepada pertobatan hati, gitu ya. Pertobatan yang nyata, tidak akan ya, pertobatan yang nyata tidak akan tanpa ekspresi yang dapat dikenali. Maksudnya apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Pertobatan yang nyata, istilahnya itu tidak akan tanpa ekspresi. Kita nggak akan mungkin istilahnya mengatakan kita bertobat, ya. Tetapi kita melihat bagaimana kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Mungkin menurut kita mengatakan aku ini sudah percaya kepada Tuhan, aku mau bertobat, tetapi kita kembali kepada kubangan dosa, ya. Kita nggak ada suatu hal ekspresi dari tindakan kita yang menyatakan bahwa memang saya ini mau bertobat, saya ini mau berbalik kepada Tuhan. Maka kita bisa melihat yang dapat dikenali dari pertobatan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab Yoel, adanya puasa, ya. Bagaimana puasa ini boleh memberikan kepada kita konsentrasi, ya, untuk apa? Untuk mencari apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ini bukan persoalan Bapak Ibu, saya tidak makan dan tidak minum. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mau fokus, kita mau konsentrasi, kita mau mencari apa yang menjadi kehendak Allah melalui firman-Nya dalam kehidupan setiap kita, ya. Dan dikatakan menangis. Ini bukan menangis Bapak Ibu dalam kepura-puraan. Tentunya ketika kita
menyadari ketika kita berpuasa mencari kehendak Tuhan, kita akan disadarkan oleh Roh Kudus tentunya Bapak Ibu untuk apa? Untuk melihat bahwa sebenarnya selama ini kita hidup hanya bagi diri kita sendiri. Firman Tuhan akan menolong kita untuk memeriksa diri kita bahwa sesungguhnya selama ini ya kita hidup bagi dosa-dosa, bagi keinginan daging. Kita meratapi, kita menangis, ya kita bertabung. Oleh karena apa? Oleh karena hidup kita itu jauh dari Tuhan, jauh dari apa yang Dia mau, jauh dari apa yang Dia inginkan atas kehidupan kita. Dan dikatakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi seseorang yang berbalik kepada Allah dengan segenap hati, Bapak Ibu, tentunya ini akan menjadi sesuatu ya yang terlihat gitu ya, yang nyata bagi orang-orang di sekeliling kita ya. Maka ketika seluruh hidup kita letakkan di hadapan Tuhan dengan pengetahuan, dengan satu pemahaman bahwa Dia mengetahui dan menghakimi semuanya, dan segala bentuk dosa yang kita lakukan tentunya akan ada konsekuensinya. Maka di satu sisi Bapak Ibu, hal itu akan membuat kita gentar. Karena apa? Karena kita melihat kekudusan Tuhan itu dinyatakan, gitu ya. Kita melihat Allah itu adalah Allah yang kudus. Tetapi di sisi yang lain kita melihat, ketika kita melihat kepada Allah, Dia adalah Allah yang kudus, dan melihat kepada diri kita adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Maka kita melihat Bapak Ibu, bagaimana ketika kita di sisi lain kita melihat betapa besarnya Tuhan, betapa kudusnya Tuhan, dan sekaligus kita melihat betapa berdosanya hidup kita di hadapan Allah. Maka di sisi yang lain kita bisa melihat bagaimana kita mengalami kelegaan karena kasih Tuhan. Kita melihat bagaimana Dia memberi pengampunan ya terhadap dosa-dosa kita melalui pencurahan darah Kristus di atas Kalvari ya bagi setiap kita orang-orang berdosa yang mau bertobat. Ya, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mata Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Mungkin kita dapat bersandiwara gitu ya, menunjukkan tanda-tanda kita berkabung, menangis, merobek pakaian. Dikatakan itu sesuatu hal yang sia-sia gitu ya. Tanpa kita mengoyakkan hati kita. Hal yang kita lakukan akan menjadi tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mengoyakkan hati, ini berarti Bapak Ibu pertobatan yang sejati. Bukan sekedar ritual keagamaan yang tampak di luar. Tapi mengoyakkan hati adalah bagaimana kita ya sungguh-sungguh menyadari Tuhan berikan kepadaku hati yang baru. Hati yang lama, hati yang keras ini. Hati yang penuh dengan kesombongan, hati yang penuh dengan hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Mau mengoyakkan hati kita. Melebihi kita mengoyakkan pakaian sebagai tanda kita ini ibaratnya itu menyesali dosa-dosa kita. Tuhan tidak menginginkan pakaian yang dikoyak sebagai simbol bertabung, melainkan hati yang hancur, hati yang remuk karena penyesalan yang mendalam. Allah menginginkan kebenaran di dalam batin kita, itulah yang menggerakkannya. Seperti yang dilakukan oleh Musa, ya memohon pertolongan Allah, sementara umat menyembah kepada patung lembu emas dan kehilangan harapan untuk hidup. Demikian pula Yoel, dia memohon pertolongan kepada Allah, sementara orang Israel pantas menerima penghukuman. Dalam permohonannya kepada Allah, Yoel menyebutkan 5 ciri khasnya. Ya, dia katakan bagaimana Allah itu penuh kasih karunia karena Ia melakukan perbuatan baik meskipun semua hak menerima berkat telah hilang. Bagaimana dikatakan bahwa Allah itu penuh belas kasihan, melihat betapa sengsaranya umatnya ya tanpa hidup di dalam belas kasihan Tuhan.
Bagaimana Allah itu panjang sabar di dalam tindakannya terhadap umatnya yang berdosa. Artinya Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Sampai kita ibaratnya kehilangan kesempatan itu dan masih hidup dalam dosa-dosa kita. Ya. Dan yang keempat, kita bisa lihat bagaimana Allah itu berlimpah kasih setia karena segala macam kemurahan dan kebaikan ada padanya, termasuk pengampunan dosa. Dan yang kelima, kita melihat bagaimana Allah itu mengampuni segala kejahatan. Ini berarti bahwa ketika ia melihat pertobatan, dikatakan Bapak Ibu, ya ada kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk bisa diselamatkan. Ya. Nah, kita melihat dalam ayat yang ke-14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Allah. Namun di dalam kebergantungan kepada kasih karunia Allah Bapak Ibu tidak serta-merta membuat kita itu tergoda untuk membuat penyataan seolah-olah kita itu dapat menentukan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya ayat ini berbunyi di awal, siapa yang tahu, gitu kan? Kita nggak bisa mengatakan bahwa apa yang aku lakukan ini bisa, gitu ya, membuat Tuhan itu baik kepadaku. Apa yang aku lakukan usaha manusia Bapak Ibu sebaik apapun, ya, ibaratnya tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk membuat ya Allah itu kemudian ibaratnya itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Tindakan kita serta-merta tidak menentukan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena tindakan baik manusia pun di hadapan Allah dikatakan seperti selembar kain kotor. Ya. Ketika kita melihat dan ketika kita tahu akan sifat Allah dalam kehidupan kita, tentunya kita nggak akan merasa kepedean gitu Bapak Ibu yang mengatakan bahwa aku harus berbuat ini dan itu supaya aku diterima Tuhan. Aku harus melakukan ini dan itu supaya aku berkenan kepada Tuhan. Tidak. Ini bukan ungkapan keraguan juga Bapak Ibu tentang kebaikan Allah. Tapi kita diajak untuk melihat kepada diri kita di hadapan Allah yang berdaulat dan berkuasa untuk apa? Untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah yang memiliki hak penuh untuk melaksanakan penghakimannya. Pertobatan dan penyesalan tidak berarti secara otomatis Bapak Ibu berhak atas kasih karunia Allah. Yoel berbicara agar para pendengarnya di satu sisi jangan putus asa karena besarnya dosa mereka seolah-olah enggak ada harapan di dalam Tuhan. Tetapi di satu sisi juga memberikan kesadaran kepada kepada pendengarnya bahwa besarnya kasih Allah tidak akan membuat mereka kemudian lalai akan tanggung jawab mereka sebagai orang-orang Kristen. Dengan pertobatan ada alasan untuk berharap bahwa ia akan berpaling dan penghakiman gitu ya. Namun ada hal yang jauh lebih besar daripada itu Bapak Ibu, bukan hanya penghakiman yang berlalu yang sudah merupakan anugerah yang besar ketika Allah berkenan gitu ya untuk memberikan kepada kita keselamatan, untuk memberikan kepada kita pengampunan bagi orang yang mau bertobat gitu Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana Nabi Yoel mengenal Allahnya dengan sangat baik. Sehingga ia tahu bahwa Allah setelah umatnya bertobat, Allah itu punya berkat tersendiri bagi orang yang sungguh-sungguh berbalik dari jalan berdosa menuju kepada jalan Tuhan. Ya, berkat ini dapat merujuk pada pemulihan hasil panen yang akan diberikan oleh Tuhan. Sehingga sekali lagi persembahan gandum, dikatakan persembahan minuman dapat dipersembahkan dengan tujuan dari keselamatan yang dia kerjakan, baik membebaskan kita dari musuh-musuhnya maupun ketika mereka dibebaskan dari kuasa dosa. Tujuannya hanya satu, agar manusia dapat kembali memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Ya, berbeda dengan peniupan sangkakala yang pertama. Kenapa? Karena sangkakala yang kedua ini dibunyikan untuk memanggil umat datang kepadanya ya. Ketika mereka datang ke hadirat Allah dan merendahkan diri di hadapannya,
Tindakan puasa yang dilakukan bertujuan agar orang dapat fokus pada apa yang Allah katakan. Ya, orang dapat fokus pada apa yang Allah kehendaki. Orang dapat fokus pada apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita melihat betapa erat hubungannya puasa dengan merendahkan diri. Ya, dua seruan untuk berpuasa dan berkumpul menunjukkan urgensi seruan itu, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-16, di sana dikatakan ayat yang ke-15, "Ditiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya." Seluruh umat tanpa terkecuali dikatakan berkumpul dalam pertemuan itu. Sangkakala yang dibunyikan yang kedua, Bapak Ibu, adalah sangkakala untuk memanggil umatnya. Dikatakan tanpa terkecuali, baik itu orang tua, anak-anak, tidak harus datang, ya, tidak boleh dilupakan. Bahkan dikatakan bayi yang masih menyusui pun harus ikut berkumpul. Semua lapisan masyarakat berkumpul untuk menyatakan pengakuan dosa mereka, merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Ya, faktanya semua manusia itu sudah berdosa dan pantas dihukum. Dan penghakiman akan menimpa semua orang, bahkan anak-anak, bahkan bayi pun harus menghadapi konsekuensi dari dosa itu sendiri. Bahkan pengantin pria dan wanita dikatakan, Bapak Ibu, tidak dapat menghindari panggilan untuk mengambil tempat mereka di hadapan Allah. Mereka melepaskan hak mereka untuk bersuka cita, gitu ya, dan ikut serta dalam puasa dan doa bersama. Bandingkan Bapak Ibu seperti ketika ada orang yang diundang, ya, dia beralasan, aku baru menikah, karena itu aku nggak bisa datang. Ini nggak berlaku di sini, Bapak Ibu, ya. Kita bisa melihat bagaimana setiap orang yang mendengar panggilan itu akan berespon, datang, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, ya. Dan ayat yang ke-17, Bapak Ibu, kita melihat yang dikatakan, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allah mereka? Tapi Ibu sang terkasih dalam Tuhan, ini adalah tugas para imam yang Allah nyatakan. Para imam mewakili umat di hadapan Allah. Di dalam mereka Tuhan melihat seluruh umat. Orang imam, Bapak Ibu, seharusnya mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Mereka membuka mulutnya memohon pengampunan Allah atas umatnya. Mereka menangis di hadapan Allah atas segala dosa dan pelanggaran. Ya, nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi tugas imam dan para pelayan-pelayan, membawa umat untuk sadar, ya, akan dosa-dosanya, membawa umat untuk apa? Untuk mengenal Allah. Jadi ini jadi satu hal yang Bapak Ibu menjadi perhatian bagi seluruh para pelayan Tuhan. Apakah hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan itu membawa umat semakin mengenal Tuhan, semakin menyadari anugerah Allah dalam kehidupannya lewat apa? Lewat pertobatan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan umat. Ataukah para pelayan Tuhan hanya sibuk bagi apa? Bagi kepentingan ataupun bagi agenda-agenda pribadi mereka, gitu ya, sehingga mereka tidak menyerukan pertobatan, mereka tidak menyerukan tentang apa? Tentang konsekuensi terhadap dosa. Mereka kebanyakan meninabobokan, gitu ya, jemaat yang dipercayakan, sehingga apa? Sehingga tidak pengenalan mereka akan Kristus itu menjadi tumpul, yang ada hanyalah kepada hal-hal yang bersifat materi belaka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat, ya, kita masuk dalam bagian yang ketiga dari ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-32, yaitu janji pemulihan dan pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat suatu hal yang luar biasa, gitu, yang dinyatakan oleh Allah. Ritmenya ini menjadi sesuatu hal, Bapak Ibu, yang membuat kita terhibur, kita dikuatkan, kita diteguhkan, dan sekaligus kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa? Oleh karena kita tahu di dalamnya kita itu
dikasihi, kita itu dicintai, kita itu begitu istilahnya itu ya, Allah itu memperhatikan kita. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan, itu sampai sedemikian rupa Allah memberikan kepada kita kesempatan, ya, memberikan kepada kita waktu. Maka jangan sia-siakan waktu yang ada, Bapak Ibu. Mari ya, di dalam dua hal. Pertama, Bapak Ibu boleh menegaskan kepada kita bahwa hari Tuhan, hari penghakiman itu akan dinyatakan. Peringatan-peringatan melalui firman Tuhan itu jangan kita abaikan gitu ya. Jangan kita abaikan, jangan kita remehkan. Itu sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan. Sifatnya urgensi, sifatnya kesegeraan. Respon kita adalah kesegeraan. Maka firman Tuhan dikatakan, kalau kamu mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Menolong kita untuk apa? Terus berbenah, terus mengevaluasi, terus memeriksa diri agar kehidupan kita boleh merespon akan panggilan Tuhan melalui pertobatan kita dan kita berbalik. Dan kita melihat Bapak Ibu apa yang di bagian yang ketiga ini, janji pemulihan dan pencurahan Roh Kudus, ayat 18 dan ayat yang ke-32. Ayat yang ke-18 di sana akan dikatakan, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, sebuah jawaban yang indah yang Allah nyatakan di tengah-tengah umatnya. Bagaimana orang yang sungguh-sungguh merendahkan hati dan meninggalkan dosa dan kemudian datang kepada Tuhan dikatakan selalu mengalami belas kasihan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati, di dalam hati yang hancur, akan mendapatkan apa yang namanya belas kasihan Tuhan. Dikatakan tanah pada kesejahteraan manusia, gitu ya. Apa yang telah Bapak Ibu kalau kita melihat bagaimana Tuhan menjadi cemburu terhadap tanah, gitu ya. Oleh karena apa? Ini bukan berarti Tuhan itu ada hal yang negatif gitu ya. Iri hati yang negatif bukan, tetapi ini sebuah gairah, sebuah kasih yang besar. Tuhan tidak rela umatnya direbut atau dihancurkan oleh musuh, gitu ya. Itulah sebabnya dikatakan dia bangkit untuk apa? Melindungi apa yang menjadi miliknya. Sehingga dia berbelas kasihan kepada umatnya. Dan ini Bapak Ibu menunjuk kepada hakikat Allah yang penuh kasih karunia ya. Hukuman Allah yang tentunya bertujuan untuk mendidik, bukan untuk membinasakan selamanya. Saat umatnya berbalik, saat umatnya datang merendahkan diri di hadapannya dengan sungguh-sungguh, maka hati Allah ya akan tergerak oleh belas kasihan untuk mengampuni. Tapi ini bukan didasarkan pada tindakan kita Bapak Ibu yang kemudian yang penting aku kan ini, tapi tidak ya Bapak Ibu, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan satu kesadaran bahwa tanpa Tuhan hidupku binasa. Maka kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-19 kita melihat bahwa di sana ada dua janji yang dinyatakan ya. Yang pertama, bahwa akan ada gandum, anggur baru, dan minyak. Mereka akan hidup darinya bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi mereka akan memakannya sampai kenyang, oleh karena berkat Tuhan dinyatakan berlimpah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, apa yang dinyatakan itu tidak hanya isapan jempol semata, gitu ya. Janji Tuhan itu dinyatakan di dalam apa? Di dalam bentuk pemeliharaannya, berkat pemeliharaannya bagi umatnya, ya, dan dinyatakan berlimpah gitu Bapak Ibu ya. Dan janji yang kedua bahwa mereka tidak akan pernah lagi menjadi celaan di antara bangsa-bangsa. Jaminan ini merupakan kelegaan besar Bapak Ibu. Bagaimana ya Tuhan memberikan kepada dikatakan apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak lagi menjadi celaan di antara bangsa-bangsa ya, tetapi menjadi milik kepunyaan Allah untuk selama-lamanya ya. Dan ini merupakan jaminan kelegaan yang besar yang dialami. Dan kemudian dakanya itu Bapak Ibu dalam ayat yang ke-20 kita melihat janji yang ketiga yang Allah berikan, yaitu dikatakan dalam ayat yang ke-20, yang datang dari utara
itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Ia akan mengusir musuh. Musuh itu datang dari utara. Itu adalah Asyur ya. Musuh itu akan diusir ke tiga arah. Dikatakan tadi sebagian darinya diusir ke tanah yang kering dan tandus, daerah padang gurun di selatan Israel. Bagian lain barisan terdepannya diusir ke laut timur, yaitu laut mati. Dan bagian ketiga dikatakan bagian belakangnya akan diusir ke laut barat, yaitu laut Mediterania. Dan semua orang yang menimpa Asyur pada akhirnya Bapak Ibu kita melihat satu hal ya, berasal dari Tuhan. Semua hal yang menimpa Asyur, kita melihat akhirnya semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Apa? Karena kesombongannya. Kita melihat hal-hal yang besar di ayat yang ke-21 Bapak Ibu, maka dikatakan jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut. Betapa kata-kata ini Bapak Ibu penuh penghiburan ya. Oleh karena betapa takutnya kita ketika memikirkan masa depan, ketika memikirkan hari esok. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, Tuhan mengatakan jangan takut. Kata yang diucapkan setelah negeri itu Bapak Ibu menderita hebat tanpa harapan, tetapi sekarang diberkati kembali oleh Tuhan dan menghasilkan ya apa yang dikatakan hasil bumi yang begitu melimpah gitu ya. Berkat ini yang dinyatakan oleh Allah Bapak Ibu, ada berkat yang memang mudah rapuh dan rentan. Berkat materi, berkat jasmani Bapak Ibu, hanyalah apa yang kita butuhkan dalam dunia ini. Satu hal yang Allah nyatakan kepada kita yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristus. Berkat terbesar kita lihat nantinya di dalam karya salib Kristus, pemulihan atas segala sesuatu itu nyata. Ayat yang ke-22. Dan dikatakan Bapak Ibu, ya tadi di sana dikatakan ya, jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, dan pohon ara, pohon anggur memberi kekayaannya. Dari ayat ini keadaan alam yang berdamai tampak jelas Bapak Ibu, tanah, hewan, dan manusia akan dapat menikmati kedamaian dan ketenangan. Hewan-hewan telah menderita oleh karena dosa manusia ya. Ketika manusia bertobat, binatang-binatang juga turut menikmati hasil penebusan itu ya. Bahkan dikatakan Bani Sion akan bersukacita, ayat yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Sion disebut kota Daud, dia tinggal di sana. Penyebab sukacita bukan pada diri mereka sendiri Bapak Ibu, tetapi pada apa yang Allah lakukan. Mereka melihat Allah sebagai sukacita mereka. Allah telah menunjukkan belas kasihannya kepada mereka setelah mereka kehilangan setiap hak untuk menerima berkat itu. Dikatakan mereka bersukacita di hadapan Tuhan Allah, ya, bukan karena apa, bukan karena ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi sebuah kesadaran akan hubungan yang diperbaharui dan dipulihkan oleh Allah perjanjian itu. Hujan berkat akan turun kembali. Hujan awal akan turun pada bulan Oktober dan November. Hujan akhir turun pada bulan Maret dan April. Dan sangat diperlukan untuk panen yang baik tentunya Bapak Ibu. Dan ayat yang ke-25 kalau kita melihat ya. Ayat yang ke-24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Nah ini yang dinyatakan Bapak Ibu hasil ketika hujan itu turun, maka kita melihat ya hasil bumi, gandum, tempat pemerasan anggur itu juga akan berlimpah hasilnya. Dan ayat yang ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah pemulihan fisik dan lingkungan ya. Bagaimana Allah akan mengasihi umatnya dan memulihkan hasil bumi yang telah dimakan habis oleh belalang. Dan bagaimana kedatangan hujan adalah bukti berkat yang Allah miliki dalam hatinya bagi umatnya. Gandum, anggur baru, minyak, hasil bumi yang bersama-sama mewakili berkat penuh akan melimpah. Dan ini tentunya akan membawa satu pujian dari umat kepada Allah yang sudah memberkati mereka. Dalam ayat yang ke-26 di sana dikatakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sungguh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menakjubkan bagaimana ketika berbicara tentang berkat Allah selalu dibicarakan tentang kelimpahan dan kepuasan. Ya. Ini bukan kepuasan Bapak Ibu karena kita makan begitu rakusnya, ya, tapi kepuasan kita menikmati ya setiap berkat yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat bahwa semuanya yang bisa kita nikmati, semua yang bisa kita istilahnya itu kita dapatkan Bapak Ibu. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang membuat kita takjub, yang membuat kita bersyukur kepadanya dalam kehidupan setiap kita tentunya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemudian kita bisa melihat di dalam bagian ini, ya, apa yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ini adalah sesuatu Bapak Ibu yang akan menolong kita, ya, yang akan membuktikan kepada kita bahwa ada berkat yang terlebih besar, itu pada karya keselamatan. Ayat yang ke-27 Bapak Ibu bisa dikatakan, ya, ayat yang ke-27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selamanya. Ya, selama Bapak Ibu ya Allah ada bersama dengan mereka, dikatakan aku Tuhan Allahmu. Ini menunjukkan hak istimewa umatnya yang menjadi Tuhan Allah mereka. Ia telah membebaskan mereka dari Mesir dan tidak ada yang lain ya. Meskipun Israel seringkali berpaling kepada dewa-dewa ya, dan tentunya akibatnya mereka akan mendapat malu, tetapi ketika mereka tetap ada dalam Tuhan, mereka tidak akan mendapat malu. Dan ayat yang ke-28 Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai hari Tuhan. Ayat yang ke-28 bisa dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan menghancurkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Kita melihat di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berkat bagi umat. Sekarang Nabi Yoel berbicara tentang berkat rohani yang akan dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada umatnya ya. Allah mencurahkan rohnya dari surga, dan ini terjadi setelah kehancuran bangsa Asyur. Bagaimana penghancuran musuh-musuh Israel dan pencurahan Roh Kudus adalah peristiwa yang terakhir yang dicatat dalam Yeskiel pasal 39 ayat 29. Dan Petrus mengutip ayat ini di Kisah Para Rasul. Apa yang terjadi di hari Pentakosta Bapak Ibu memiliki karakter yang sama dengan apa yang disampaikan Yoel. Bagaimana pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah sesuatu yang mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Yoel ya. Bagaimana pencurahan Roh Kudus bukanlah peristiwa yang dikatakan Bapak Ibu terbatas pada orang-orang Yahudi. Ya, dia menghapuskan kekacauan bahasa dengan keajaiban dalam berbagai bahasa. Bahasa tidak lagi menjadi penghalang ya. Bagaimana karya Roh Kudus yang telah dicurahkan menyatakan dirinya dalam nubuat tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Penjelasan yang diberikan oleh Petrus, hati orang-orang tersentuh dan banyak yang bertobat. Bapak Ibu kasih, kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus sebagai karunia hanya memang diperuntukkan ya bagi orang-orang yang memiliki tempat khusus di antara umat Allah seperti raja, nabi, imam gitu ya. Bahwa seluruh umat akan bernubuat menjadi keinginan yang diungkapkan oleh Musa kalau kita dalam Bilangan 11 ayat 29. Dan keinginan Musa ini terjadi Bapak Ibu ya,
melalui Yoel, anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat adalah berbicara dari hadirat Allah dengan pengetahuan tentang kehendaknya. Jadinya bukan berbuat-buat gitu ya, seperti hal-hal fenomena-fenomena yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada orang tua melalui mimpi dan kepada orang muda melalui penglihatan. Ayat yang ke-29, kita melihat juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan hambamu perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tidak hanya Bapak Ibu dikatakan ya menggunakan maksudnya itu tidak hanya kepada apa namanya raja, tidak hanya kepada imam, tidak hanya kepada nabi, tetapi semua lapisan masyarakat baik hamba laki-laki maupun perempuan akan menerima kuasa karunia ini ya. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, usia, status sosial akan menerimanya. Dan ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31 ini ada sebuah keajaiban ya. Dikatakan aku akan mengadakan mujizat-mujizat langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, inilah tindakan Allah pada hari Tuhan disertai dengan fenomena-fenomena yang disebutkan. Dan kalau kita bisa melihat Wahyu pasalnya yang ke-6 di bawah meterai ke-6 yang disebutkan di dalam penghakiman ya, tentunya ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan ya, dan kita perlu cermati dalam kehidupan kita. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Yaitu kita melihat kalau dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 gitu ya, bisa dinyatakan. Dan ayat yang ke-32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini adalah keselamatan yang dinyatakan Allah tidak hanya kepada Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Masa kesusahan besar itu seperti itu Bapak Ibu yang disebutkan Yoel dalam 30 dan ayat yang ke-31 terjadi keselamatan bagi setiap orang tanpa harapan hanya dimungkinkan dengan memanggil nama Tuhan ya, bisa dikatakan ya. Dalam Roma pasal 10 ayat ini dikutip, keselamatan hanya ditemukan dalam iman kepada Yesus Kristus, dialah Tuhan. Dan bagaimana keselamatan juga dikaitkan dengan Yerusalem dan Sion, karena di sanalah dia memerintah. Satu sisi Bapak Ibu ada seruan untuk memanggil nama Tuhan, tapi di sisi yang lain hanya mereka yang dipanggil oleh Tuhan yang diselamatkan. Kiranya Bapak Ibu kita boleh menjadi orang-orang yang boleh sungguh-sungguh melihat akan hal ini sebagai sesuatu hal yang nyata gitu ya, sebagai sesuatu hal yang kita respon dengan baik dan benar selagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah tolong dan pimpin kami sampai pada saat ini. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh taat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.